Selasa 2 Mei 2023, Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kedatangan sosok pria yang tidak dikenal dan langsung melakukan teror dengan menembak kaca pintu bagian dalam kantor MUI tersebut. Usai melakukan penembakan di dalam kantor MUI, pria tersebut langsung diamankan pihak keamanan Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibantu aparat kepolisian. Dan inilah suasana kantor MUI usai kejadian penembakan Selasa sore itu. Pecahan kaca terlihat masih berserakan memenuhi lantai lobi kantor MUI tersebut. Sore itu juga, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam olah TKP tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti termasuk senjata jenis airsoft gun. Siapa sebenarnya sosok pria yang tidak dikenal yang menembak kantor MUI tersebut? Pria misterius tersebut adalah Mustafa NR, warga Sukajaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang berprofesi sebagai petani. Terungkap juga maksud kedatangan Mustafa NR mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia adalah untuk menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia dengan membawa surat yang berisikan meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengakui Mustafa NR sebagai wakil Nabi. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Selasa sore itu, kami langsung mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pemirsa, hari ini saya tepat berada di depan Kantor Majelis Ulama Indonesia ataupun juga MUI yang pada tanggal 2 Mei 2023 kemarin terjadi penembakan dan kemudian memakan 3 korban luka, salah satu pegawai MUI. Dan saya juga langsung mengklarifikasi, mengkonfirmasi seperti apa kejadiannya langsung dengan Ketua MUI, Kiai Haji Cholil Nafis. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Saat kami mendatangi kantor MUI, semuanya berjalan normal. Kami pun tidak menemukan adanya penjagaan khusus pasca penembakan. Garis polisi bagian depan kantor pun sudah tak tampak dari pandangan kami. Kemarin waktu kejadian, lokasinya di mana ya Pak? Di dalam gelap. Di pintu yang paling kiri. Kalau di sini kelihatan berarti. Oke. Namun ketika kami memasuki lebih dalam, tampak garis polisi yang masih terpasang di tempat kejadian perkara. Ya, ini merupakan TKP penembakan di MUI, pemirsa, yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2023. Saya lihat masih terpasang polis line ataupun juga garis polisi. Ya, saya akan melihat kondisi terkini, pemirsa. Ini masih ada pecahan kaca yang berantakan tentunya, karena ini masih dalam penyelidikan polisi. Informasi terakhir, seperti yang juga kita sama-sama dengar, tembakan pertama ini mengarah ke kaca sehingga menyebabkan kaca ini pecah dan melukai salah satu petugas atau karyawan MUI, yang kemudian ini tidak mengenai atau tidak memakan korban jiwa, tetapi korban luka yang satunya terkena peluru begitu ya. Saya tidak melihat adanya bekas-bekas peluru di sini. Memang informasinya masih rancu. Apakah kemudian ini satu tembakan, dua tembakan atau lebih? Tapi yang jelas di sini hanya ada pecahan kaca yang bisa saya saksikan, dan garis polisi kita mungkin akan pastikan lagi seperti apa kejadiannya langsung dengan Ketua MUI Kiai Haji Cholil Nafis. Tanggal 2 Mei 2023. Kejadiannya di belakang kita ini? Ya. Seperti apa Pak Kiai? Jadi dia sudah 2 kali ke sini, ini yang ketiga kalinya. Okay. Bawa surat, dia mengaku utusan Tuhan dan wakil dari Nabi Muhammad SAW, lalu minta pengakuan kepada MUI dan dia berani sumpah dan seterusnya, termasuk mau ketemu dengan Ketua MUI. Kami sedang rapat di lantai 4, dia ke sini, masuk ke situ di lobi. Ketika masuk ke lobi, dia tanya kita mau ke mungkin atas. sambil izin menunjukkan ya Pak Kiai ya. Ini pintu utama ya Pak Kiai? Ya, pintu utama masuk di sini. Ini pintu utama? Dia masuk buka lewat sini kan. Masuknya berarti lewat sini, bukan pintu yang satunya? Bukan. Ya? Oke. Jadi dia masuk di sini, masuk lewat kemudian sini. nanya ke resepsionis, disampaikan kalau sedang rapat, jadi silahkan. Dan resepsionis sudah tahu. Izin, di sini ada berapa orang Pak Kiai? Di sini ada 1 orang. 1 orang Mas resepsionis. Bambal, resepsionis itu. Oke. Pak Kiai, pembicaraan apa yang sempat terjadi di sini selain mungkin mencari Ketua MUI? Ya tetap saja dia hanya ingin ketemu MUI untuk menunjukkan dengan minta jawaban surat ini, dan saya minta keadilan. Nah, ya, keadilan itu yang dimaksud kita nggak paham.
Ternyata Mustafa NR tidak hanya sekali membuat surat yang ditujukan kepada MUI. Mustafa NR pun sebelumnya pernah menulis surat yang isinya adalah ancaman terhadap beberapa pihak. Termasuk kan sebelumnya ngirim surat juga ke Polda Metro Jaya. Dia berjanji bawa pisau, berjanji akan bawa tembak dan akan Kemudian terjadi pada tanggal 2 Mei kemarin. Tanggal 2 Mei itu. Nah, ketika nembak itu memang setelah nembak begini dan nembak ke sana kan ini pintu 2 ini. Oke. Pintu Ini 2 masih ini. ada pecahan kaca pemirsa di sini. Tentunya kita masih belum bisa masuk karena ada garis atau polis lain di sini yang terpasang. Nembaknya langsung ke kaca dan ini langsung pecah. Pecah, pantulannya kena sini, resepsionis. Yang atas nama Pak Bambal, Bambal itu tadi, yang punggung kanannya dia kena di sini. Oke. Jadi dia mungkin pantangan karena kan soft air gun ya, jadi nggak sampai sobek penuh, tapi luka gitu. Ini di sini nggak ada bekas-bekas tembakan ya artinya Pak ya, langsung ke kaca. Dan Langsung ke kaca. Jadi di kan sini 2. Semua nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang makanya ada yang mengatakan 2 kali tembakan, nah, ada yang mengatakan sekali tembakan gitu ya. Karena kan ketika dia nembak itu lewat sebelahnya kena kaca, mantulnya ke resepsionis itu. Melihat temuan yang terjadi saat itu, bagi ketua MUI ini menganggap jika Mustafa NR bekerja tidak sendirian, melainkan ada orang yang menggerakkannya atau by design. Kapan kira-kira Pak Kiai dan teman-teman yang kemudian melakukan meeting atau rapat itu turun ke bawah dan mengetahui kejadian bahwa di bawah ada penembakan? Ya, kita kan lagi rapat, terus terang aja memang sedang membahas tentang Al-Zaitun. Tadi Pak Kiai sempat menyebut rapat ini tentang Al-Zaitun. Melihat dari peristiwa ini, ada kaitannya nggak sih Pak? Ya kalau kita kan nggak tahu, itu urusan nanti polisi yang mengungkap. Tapi kalau dari pandangan Pak Kiai sendiri, mengingat ini juga sudah tidak sekali 2 kali mengirimkan surat, begitu yang terakhir ini bahkan aksi penembakan, siapa pelaku ini Pak? Ya kalau saya awalnya kita menganggap ini tidak normal secara keagamaan. Jadi dengan berbagai surat yang dikirim ke kita termasuk sumpah itu, kita nggak percaya sebenarnya kalau ini adalah by design. Ini by accident lah, artinya orang yang tidak normal secara pemikiran keagamaan lalu melampiaskan menjadi sebuah amarah. Tetapi ketika melihat dia pegang pistol, kemudian juga anggota klub, kemudian ada dana yang dia terima, nah ini yang menjadi keraguan yang harus didalami oleh pihak terkait yang kompeten di bidang ini untuk jawaban kepada masyarakat. Kalau itu by accident, maka orang-orang yang nggak waras harus diantisipasi, jangan sampai melukai, membahayakan orang yang waras. Itu kalau by accident. Kalau by design harus dikejar. Ini siapa yang menjadi otak, siapa yang membiayai, sehingga bisa diantisipasi ke depan, jangan sampai ini berakibat pada sosial keagamaan. Oleh karena itu, kita serahkan kepada pihak aparat. Nah ini memang kita menduga-duga, ini kan orangnya awalnya sakit lama, kemudian bahasa psikologinya dia halu. Nah kemudian kalau bahasa kita dia kena jin, merasa diajari oleh Nabi, merasa mengaji kepada Nabi gitu. Jadi satu sisi ada kemungkinan karena halu psikologi, tapi bisa saja halu terkolaborasi dengan paham keagamaan di luar. Nah ini yang harus diteliti oleh kita. Kami pun mencoba mencari tahu bagaimana awal mula Mustafa NR datang ke kantor Majelis Ulama ini. Dan inilah pengakuan seorang petugas keamanan kantor MUI yang kala itu menerima langsung kedatangan Mustafa NR hingga penangkapan Mustafa NR usai melakukan penembakan di dalam kantor MUI. Punten, Tiara dari TV One. Saya cuma mau tahu ini sih proses apa penangkapannya waktu itu, kan soalnya sama Pamdal pengamanan dalam kalau nggak salah pelaku kan langsung ditangkap ya Mas? Iya. Itu gimana Mas? Boleh diceritain? Mungkin dari masuknya? Dari masuknya? Oh, dari masuk. Dari sini? Oh dari sana? Dari boleh ya kita ke sana ya Mas ya? Iya. Masuk dari pintu ini. Padahal di sini ada pengamanan juga ya Mas ya? Nah di sini saya. Berdiri di sini? Ya saya di sini, saya di depan sini. Nah si pelaku turun dari travel. Travel. Di depan. Kendaraannya apa Mas? Travel Mitsubishi. Kalau jenisnya minibus. Minibus. Ya. Minibus. Di... Warna apa ingat? Kalau warnanya biru kegelapan gitu. Biru kegelapan. Ya. Pelaku turun pakai baju kotak-kotak? Ya kotak-kotak, pakai jaket, bawa tas ransel. Nah, masuk saya tanya dari mana, keperluannya apa.
ketemu dengan siapa. Seperti SOP kita lah biasa. Gerak-geriknya gimana Mas Teguh? Sempat curiga nggak sih petugas pada saat Gerak-geriknya itu? saya sebenarnya sudah sempat curiga sih, karena saya tanya untuk nama, pertama nggak jawab. Saya antar ke dalam, ketemu sama resepsionis. Boleh Mas sambil Ya. dipraktekkan, berarti ini sebenarnya lama ya Mas Teguh ya? Ini posisinya sepi. Sangat singkat tentang peristiwa Selasa sore itu, usai dirinya melihat Mustafa NR masuk ke dalam kantor MUI. Masuk ke dalam, nggak lama kemudian kira-kira berapa menit langsung terdengar suara tembakan? Kalau suara tembakan saya tidak dengar. Nah, suara tembakan tidak dengar, yang saya dengar kemungkinan ya, itu suara pecahan kaca belakang. Baru jalan berapa langkah, si pelaku keluar Keluar dari pintunya. pintu ini? Ya, keluar. Teman yang dari dalam lobi tadi udah putar, ya, di belakang itu udah teriakin saya, Oke. suruh nahan. Suruh Saya nahan. tahan di sini. Itu sendirian atau Saya kali ini sendirian. ada Masih petugas sendirian. lain nggak? Masih sendirian. Masih sendirian? Nah, sendirian, terus pelaku posisi berhadapan, teman yang dari belakang langsung memegang, udah sempat ngeluarin senjata juga. Oke. Tuh, jadi terus tangannya saya angkat, saya mau ambil senjata itu, ternyata udah dilempar sebelah sana. Senjata udah dilempar, ada yang mengamankan setelah Ya, itu. ada yang mengamankan dari rekan-rekan. Nah, ada yang dikatakan nggak sih Mas dari jarak pelaku, mungkin habis itu ditangkap di sini, dibekuk di sini sama petugas, apa yang sempat dikatakan sama pelaku? Kalau dikatakan cuma minta kejelasan, cuma nggak jelas, cuma sepatah kata itu aja. Oke, jadi Yang kejadian yang borgol itu- viral di video di sosial media tuh di sini ya Mas ya, yang sampai Ya. telungkup gitu pelaku ya. Itu yang borgol juga dari pospol. Saya mau mastiin lagi Mas, berarti pada saat itu belum pingsan ya Mas sebenarnya, masih dalam keadaan sadar pelaku? Masih itu? dalam keadaan sadar. Waktu di borgol pun masih ada perlawanan juga. Usai diamankan petugas kepolisian, saat itu diketahui kondisi Mustafa NR dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam perjalanan ke Puskesmas Menteng, Mustafa NR sudah tak bernyawa lagi.